Oke, hari ini kita akhirnya ke sini. Baik, minggu yang lalu kita sampai sini kan? Iya kan? Nah, hari ini masuk topik baru. Jadi ini saya tutup ya. Sudah, ini tanggal 17 minggu lalu, last week. Sekarang kita masuk dengan topik baru yaitu kontinuitas ya. Ini kalau pas tadi dari tes jalan. Alright, kita masuk dengan kontinuitas ya. Saya kata kontinuitas. Oke. Nah, pada tahun 1977, waktu itu saya di Kota Padang, televisinya masih black and white, ya. Belum color, belum ada yang color. Nah, pada tahun 97 itu di TVRI dari LIPI ya. LIPI itu menjelaskan tentang kontinuitas nih. Dia melihat secara alam, misalnya waktu itu sudah mulai ada membicarakan tentang jalan tol ya. Jalan tol itu kan jalan tanpa hambatan harusnya ya. Tapi di Indonesia jalan tol itu khususnya Jakarta macet ya kan. Jadi bukan tanpa hambatan lagi, terhambat ya. Nah, ini itu maksudnya kontinuitas itu terus menerus tanpa hambatan ya. Maksudnya kemudian kalau ini terjadi gempa, nah ini kemudian saya ngajar di teknik sipil juga ini. Terjadi gempa, maka misalnya ini retak atau putus ya kan. Ini menjadi bukan continue lagi, ini terjadi apa? Discontinue. Discontinue itu artinya tidak continue, discommunication ya kan? Artinya tidak berkomunikasi ya. Jadi discontinue. Tapi kalau ini diperbaiki lagi, maka ini akan menjadi continue. Ya enggak? Paham maksudnya? Nah, ini lihat dari atas ya. Jadi ini ada mobil dari atas, kelihatannya gitu kan. Dari atas. Dan mobil ini kan. Sekarang kita lihat dari samping. Dari samping, ini ada jalan. Di jurang. Ini ada jalan. Dari samping ya. Jadi kalau dari samping kita lihat, ini ada mobil. Di sini juga ada mobil. Gimana jalan ini dengan jalan ini bisa dijalani gimana? Nah, itu pekerjaan orang teknik sipil ya. Teknik sipil. Kebetulan dulu saya kuliah sejarah budaya juga teknik sipil. S1-nya matematik. Jadi ulang kuliah lagi ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Kalau dia nekat jalan terus lompat jumping itu namanya orang Jepang apa? Harakiri, bunuh diri ya kan? Ya kan bunuh diri ya itu. Nekat ya. Nah, orang teknik sipil cara kerjanya gimana? Tahu nggak?
tanah ini ya, tanah ini digali ya, kemudian ditimbun. Sekarang posisi mobilnya ini nak, paham maksudnya? Nah ini namanya konstruksi jalan raya ya. Jadi waktu itu tugas saya itu kasih topografi, gambar apa kontur dari jalan, tanah, kontur tanah. Kemudian kita harus hitung berapa kubik tanah yang digali dan berapa meter kubik yang digali, berapa meter kubik yang ditimbun. Nah gitu. Nah itu dulu. Sekarang kalau yang jurangnya dalam sekali seperti Anda lihat Cipularang, pernah ke Bandung? Kalau ke Bandung kan Anda lihat jalan itu ada tiang-tiang tinggi-tinggi gitu ya. Ya, konstruksi baja atau beton ya, tergantung. Nah, itu udah sekarang kalau nggak mungkin ditimbun, kalau ditimbun berapa meter kubik yang harus ditimbun ya. Maka dia menggunakan tiang-tiang yang sangat tinggi ya kalau kita lihat ya. Nah, itu orang kerjaan teknik sipil ya. Jadi dulu ini pernah yang tugas saya dulu waktu kuliah saya jalan muda. Jadi zaman saya kuliah itu belum ada D3 belum. Saya jalan muda, sarjana, doktor. Jadi tidak ada master, tidak ada tuh. Modelnya sebetulnya dokter Andes atau insinyur langsung ke doktor. Jadi tidak ada master ya zamannya gitu. Sekarang berubah ada D3, ada S1, ada S2, ada S3 ya kan. S4 ada nggak S4? Nggak ada ya. Yang ada D3 dan 4 ada. D4 setara dengan S1. D4 itu diplom ya, diploma itu lebih ke arah skill, keterampilan. D3 itu keterampilan ya. Jelas ya? Ini ilustrasi yang pernah ditayangkan waktu itu saya di Kota Padang. Dia nonton TVRI yang masih black and white. Jadi warnanya hitam putih, nggak ada belum color ya. Jakarta mungkin sudah color, tapi di kota-kota kecil masih hitam putih ya. Ini sekedar untuk tahu ilustrasinya. Kemudian nggak usah digambar ya. Ini apa ya? Baik, kalau sudah kita masuklah. Kapan fungsi itu continue? Nah itu untuk yang tunggal ya. Untuk yang tunggal, misalnya fungsi x di X sama dengan A. A itu bisa 0, bisa macam-macam ya. Fungsi X-nya di X sama dengan A. Nah, yang pertama adalah fungsi A-nya ada. X-nya diganti A ya. Fungsi A-nya ada. Yang kedua, limit X menuju A dari fungsi X juga ada. Yang ketiga, jawaban nomor 2 sama dengan jawaban nomor 1. Artinya nilainya sama. Berarti limit X menuju A dari fungsi X sama dengan fungsi A. Ada itu berapa angkanya ya. Maka kalau ini terpenuhi yang syarat ketiganya menyatakan bahwa syarat kedua nilainya sama dengan syarat pertama, maka fungsi X itu continue ya. Fungsi X continue di X sama dengan A. Ya, fungsi X continue di X dengan A. Paham maksudnya? Nanti kita lihat contohnya yang sederhana. Fungsi kuadrat. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Nah, jadi ada 3 syarat. Syarat pertama adalah kalau di X dengan A, fungsi A-nya ada. Yang kedua, limit harga batas ya. Limit atau harga batas dari X menuju A dari fungsi X juga ada. Yang ketiga,
nilai dari limit itu sama dengan syarat kedua sama dengan syarat pertama nilainya. Jadi limit X menuju A fungsi X sama fungsi A, nilainya berapa, sama. Kalau tidak sama, discontinue. Kalau sama, continue. Itu aja. Paham? Kalau yang sama ini, nah, kemungkinan pertama sama. Kemungkinan kedua apa? Yang kedua, kalau syarat ketiganya limit X menuju A dari fungsi X-nya tidak sama dengan fungsi A, maka apa? Fungsi X discontinue. Ya, discontinue. Atau tidak continue. Sama ya. Discontinue di X sama dengan A. Jelas? Kapan dia continue? Kalau dia memenuhi syarat. Tetapi kalau nilainya sama. Kalau ini nilainya ternyata tidak sama, maka dia discontinue. Ya. Cukup jelas sampai sini. Ini teoritisnya gitu. Ya. Sebentar lagi contohnya. Ya. Saya lihat contohnya. Any question? Ada pertanyaan masih? Oke. Finish? Sudah? Kita lanjutkan. Contoh. Apa contohnya? Nah, contohnya fungsi X sama dengan X kuadrat. Ini adalah parabola, fungsi kuadrat, sama ya. Di X sama dengan 0. Ini parabolanya, ini adalah di X sama dengan 0. Kalau kita gambarkan, kayak apa tuh? Hah? Biasa kan? Kalau kita gambarkan, ini adalah oke. Ya. Ini Y, ini X, ini adalah fungsi X sama dengan X kuadrat. Parabola kan? Di titik O 0,0. Ya enggak? Berarti X-nya 0 kan? Di X sama dengan 0 kan di halo? Di titik puncaknya. Anda lihat di sini. Jelas? Di grafik itu dia melalui titik O di X sama dengan 0, terus dia meneruskan. Apakah dia berhenti atau terputus? Tidak kan? Kalau dia terus menerus atau disebut continue, maka fungsi X sama dengan X kuadrat ini continue untuk X sama dengan untuk X atau di X sama dengan 0. Ya. Nah, cara pertama kita lihat. Kalau fungsi X adalah X kuadrat, fungsi 0 berapa? 0 kuadrat kan? Hasilnya berapa? 0. Oke ya. Cara kedua, limit X menuju 0, hanya itu 0 kan? Dari fungsi X sama dengan limit X menuju 0 dari, nah fungsi X ini berapa? X kuadrat. Hasilnya 0 kuadrat adalah 0 juga. Samakah nilainya nih? Sama. Ketiga kita nyatakan karena ya cara keduanya itu nilainya sama dengan cara pertama fungsi 0 yang nilai sama-sama 0. Ya enggak? Sama-sama 0. Maka fungsi X sama dengan X kuadrat continue. Ya. Continue di X sama dengan 0. Ya. Di continue di X sama dengan 0. Dari gambar kelihatannya grafik warna hijau itu adalah terus menerus tanpa putus ya. Dia melalui titik O 0,0 di X sama dengan 0, dia tidak berhenti ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Finish? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang lain lagi. Kalau kita gambarkan, saya tahu bisnis engineering belajar desain juga enggak. Berarti yang product design engineering, PDI ya, PDI. Oke, kalau nah ini grafiknya ini adalah -1. Ini ada kemudian sini ada garis tengah-tengah ada fungsi X ya. Ini fungsi X sama dengan X. Kemudian ini fungsi X sama dengan -1. Nah, kalau secara dari gambar warna hijau itu kita bisa tulis fungsi X sama dengan X. Ada 2 kan? Berarti sini bisa tertulis fungsi X-nya sama dengan X. Satu lagi -1 ya nak? Ini untuk kapan? Kapannya sama dengan X? Yang ini. Fungsi X dengan X ini terjadi sebelah kanan dari 0. Berarti itu adalah X besar sama dengan 0. Ya. Kita pakai kata untuk ya boleh gak ya? Ini kita pakai kata untuk X sama dengan X besar sama dengan 0 ya. Untuk X positif atau sama dengan 0. Yang kedua, sama dengan -1 untuk X negatif. Ya nak? Kecil dari 0. Ini pakai pertidaksamaan ya. Paham maksudnya? Yang daerah ini daerah ini adalah X besar sama dengan 0. Sini X kecil dari 0. Halo? Jadi grafiknya ini adalah ini yang kuning. Jadi jauh kuning ya. Jelas? Anda lihat jalan nih. Ini pertama lurus, tapi ini sini terputus enggak? Halo, ada jurang seperti tadi, jalan, jurang, jalan. Enak. Kalau Anda, saya enggak, mungkin kalau belajar direct for real, voice series, ya. Ui, bahasa orang Trans itu suara hidung, ui. Ya. Indonesia lang for real, ya. Direct for real itu ada belajar tentang continuous terpotong. Nah, ini namanya continuous terpotong. Tapi di dalam apa ini secara keseluruhan ini discontinue. Ya. Oke, kita lihat yang pertama syaratnya apa? Syarat pertama adalah yang sama dengan mana? Mana yang sama dengan ini kan? Sama dengan 0, berarti fungsi X-nya sama dengan X enggak? Jadi yang pertama fungsi X sama dengan X, maka fungsi 0, X-nya 0 ya, sama dengan 0. Ya enggak? Yang kedua apa? Di sini ada 2, ada limit kiri. Dan kiri itu artinya sebelah kiri dari O 0,0, yang sini kah kanan. Jadi ini limit kanan. Bagi 2 ya. Ini ada limit kiri, ada limit kanan. Nah, limit kiri itu adalah limit X menuju, ceritanya kan di 0 nih. 0, kalau kiri itu lambang atasnya dikasih min.
Adakah yang menggunakan panahnya ke bawah? Nah, pusing. Karena min ini artinya kiri plus kanan, ya kan? Kalau kanan, power. Kalau kanan itu artinya limit x menuju 0 plus. Plus artinya kanan, min artinya kiri. Nilainya kalau bilang kiri dari 2 apa? X menuju 2 min. Bukan min 2 nilainya, tetap 2. Min itu menunjukkan berada sebelah kiri. Artinya X kecil dari 2. Kalau X menuju 2 plus, di atasnya plus, artinya nilainya tetap 2. Plus itu menunjukkan ke kanan. Berarti X besar dari 2. Nah. Ya, jelas sampai sana. Oh ya. Dari fungsi X, ini limit kiri, sama dengan limit X menuju 0 min. Oh ya, kiri itu artinya X kecil dari 0, sedang kanan artinya X besar dari 0. Untuk menuju 0, kalau menuju 2, X kecil dari 2, sebelah yang kanan X besar dari 2. Nah, Anda lihat yang kecil dari 0 mana? Di sini. Yang kecil dari 0 ini enggak? Halo, ini kan? Fungsi X-nya berapa? Yang kecil dari 0, fungsi X-nya berapa? Min 1. Min 1. Berarti nilainya berapa? Min 1. Oke, limit kanan adalah limit dari X menuju 0 plus. Nah, yang kanan itu artinya besar dari 0. Ya, kanan itu besar dari 0. Kalau besar dari 0, fungsi X-nya berapa? Ini nih, besar dari 0 kan? Di samping sama dengan dia juga besar. X ya, fungsi X yang warna oranye. Oranye, kuning. Ya, ini besar dari 0 atau sama dengan 0 kan? Berarti yang besar dari 0 adalah X, sehingga hasilnya kalau dimasukkan 0 kan? Apakah jawaban ini sama? Tidak. Kalau sama, dia pasti continue. Dan sama dengan fungsi 0. Ya, ini tadi kan kita cari fungsi 0-nya nih. Ini jawabannya 1, ini ya, ini 0. Jadi secara keseluruhan kita lihat dari gambarnya kelihatan enggak? Yang di min 1 dan satu lagi yang fungsi X dengan X tidak nyambung, tidak terus-menerus. Terputus ini enggak? Terputus antara min 1 dan 0. Maka kita katakan limit kirinya itu X menuju 0 min. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. X menuju 0 plus. Kalau ini tidak sama, ya ini tidak sama, maka langsung deh fungsi X apa? Secara keseluruhan discontinue. Ya, discontinue di X sama dengan 0. Jelas maksudnya? Secara keseluruhan. Tapi ini jelas. Tetapi Anda bisa lihat nanti ya, ada yang sama enggak? Salah satu limit kiri atau limit kanannya sama dengan fungsi 0. Fungsi 0-nya 0. Limit kanannya 0. Berarti sebelah kanannya continue enggak? Karena dari 0 ini kan sama besar sama dengan 0 nih. Sini kok jalan terus kan? Ini continue. Nah, kita katakan di sini secara keseluruhan memang discontinue, tetapi limit kanannya X menuju 0 plus dari fungsi X ini limit kanan sama dengan fungsi 0 nggak? Yang nilainya sama-sama 0. Betul nggak? Dari sini kita lihat. Limit kanan, fungsi 0-nya 0, limit kanannya 0, maka limit kanan sama fungsi 0, nilainya 0. Akibatnya fungsi X, yang sebelah kanan itu apa tadi dari gambar? Yang sebelah kanan itu yang ini kan? Fungsi X dengan X, ini. Sebelah kanannya. Fungsi ini ya, fungsi X sama dengan X kan? Sebelah kanannya jadi fungsi X sama dengan X continue di mana? Continue di sebelah kanan ya. Continue di sebelah kanan
dari X sama dengan 0. Jadi ya continue di sebelah kanan dari X sama dengan 0. Setelah keseluruhan tadi discontinue. Tapi karena kita lihat jawabannya fungsi 0-nya 0, ya kan? Yang sama dengan kan itu yang X sama dengan 0. Kemudian yang satu lagi limit kanannya 0. Limit kanan sama dengan fungsi 0 yang nilainya 0. Maka kita berani katakan fungsi X yang mana tuh? Yang fungsi X dengan X ya? Atau Y sama X tuh? Itu yang continue di sebelah kanan dari X sama 0. Ya, bisa. Tapi kan biasanya orang jarang mengatakan besarnya itu. Di X sama dengan A, X sama dengan A. Tidak ada X besar dengan A kan. Ya, secara notasi benar. Notasi benar. Tapi yang kata-kata kan kita fungsi X sama dengan X. Yang X ya kan, yang min 1 kan enggak. Fungsi X sama dengan X. Continue di sebelah kanan dari X 0. Atau dengan kata lain X besar dengan 0. Ini artinya di sebelah kanan ini yang artinya X besar sama dengan 0. Betul enggak? Cara notasi kalau misalnya X besar dengan 0. Ya umumnya pakai kata-kata gitu. Ya secara notasi itu benar. Maksudnya berada di sebelah kanannya. Ya. Oke. Baik. Any question? Nah, ada soal latihan. Ya. Tapi kerjaan sekarang di rumah ya. Oke. Saya sebentar. Saya buka ini. Nih, di tugas ada. Salah. Di tugas ada 2 halaman itu. Ya. Ya. Di 2 halaman ini PowerPoint kecil-kecil. Ya kan? Kamu dengan 2 halaman. Oh. Nah, jadi 2 halaman tuh yang ini maksud saya tuh ini, sama ini, ya kan? Yang ini yang single semua kan? Itu ada yang saya kirim ke Anda kan? Ada kirim nggak? Tugas ada. Tugas tuh kelompok-kelompoknya udah saya isi semua satu kan? Tapi belum semua tuh belum ya. Jadi ini ya latihan soalnya tinggal saya copy masukkan udah kan cepat, tidak usah ditulis lagi. Tidak usah catat, nanti kan dikasih juga dan sudah ada di saya scan dulu, ya kan? Waktunya kita agak terbatas ya. Alright. Nah ini yang tunggal semua nih. Hati-hati ya kalau bukan limit 2/0 apa? 2/0 tak terdefinisi. 0/0 bentuk tak tentu. Itu enggak ada harganya ya kan? Bukan itu jawabannya kan? Jadi 2/0 tak terdefinisi tapi limit dari 2/0 tak inggah. Perjanjian ya. Hati-hati. Ya ini semuanya yang dicari ya. Cara pertama fungsi A-nya ada enggak? Fungsi 0 atau fungsi Pi atau fungsi 2 itu ada enggak? Yang kedua, limit X menuju apa? Menuju 0 kah, menuju 2 kah, menuju Pi kah? Dari fungsi X-nya ada enggak? Kalau ada, apakah sama nilainya? Kalau sama, limit X menuju 0 atau Pi atau dari fungsi X itu sama dengan fungsi 0 atau fungsi 2 atau fungsi Pi. Kalau sama, maka fungsi X-nya itu continue di X sama dengan A-nya. Ya. Cara pertamanya 2/0 tak terdefinisi. Ya, tapi di bawah tadi kan limitnya. Limitnya ada. Limitnya 2 bagi 0 adalah tak inggah. Jadi tidak sama toh. Dan tidak sama, maka kita jawab fungsi X discontinue di X sama dengan 0. Tuh. Seperti yang nomor 6. Tuh. Fungsi Pi, sin Pi. Sin Pi kan sin 180 derajat adalah 0 kan?
sin 180 derajat. Nah, kemudian limit dari X menuju P dari fungsi X adalah limit dari fungsi X menuju P dari sin P, enak. Sin P tadi 0. Sama? Sama, maka fungsi X dengan sin X continue di X dengan P. Ya kan? Oke, yang mungkin yang jadi masalahnya yang ini, yang nomor 7-nya itu. Nomor 7-nya yang ini A ya. A. Oke. Tentukan A dan B, nilai A dan B, sehingga fungsi X continue untuk segala X. Hati-hati, segala X ini pengertiannya yang ada di sini, saya ringkas. Jadi yang angka yang ada di sini kan 0, 2. Berarti dia continue di X dengan 0, dia juga continue di X dengan 2. Jadi tidak berlaku X dengan 1, tidak berlaku X dengan 3, selain 0 dan 2 ya. Jadi hanya 0 dan 2 saja. Just only, hanya. Ya. Jadi yang hanya 0 dan 2 saja. Maka di sini nanti dalam penyelesaiannya Anda akan tuliskan apa? Oke. Jadi ya fungsi X-nya continue di X dengan 0, fungsi X-nya juga continue di X dengan 2 kan? Paham maksudnya? Oke, jadi di sini nanti bantu Anda jawab fungsi X continue nomor 7 ya, untuk nomor 7 di X sama dengan 0. Dan satu lagi fungsi X continue di X sama dengan 2. Karena bilangan yang ada di ketidaksamaannya hanya 0 dan 2 saja. Ya. Maka berlakulah limit kiri X menuju 0 min, ini artinya X kecil dari 0, kiri dari fungsi X harus sama dengan limit X menuju 0 plus, ini artinya X besar dari 0, sebelah kanan dari fungsi X. Limit kiri sama limit kanan. Untuk X dengan 0. Kalau sama 2, sama juga. Limit kiri X menuju 2 min, atau X kecil dari 2, enak. Dari 2, dari fungsi X, itu harus sama dengan limit kanan X menuju 2 plus. Artinya X besar dari 2 dari fungsi X. Ini syaratnya ya. Limit kiri sama limit kanan untuk X dengan 0. Ini limit kiri sama dengan limit kanan untuk X dengan 2. Ada 0, ada 2. Paham? Itu cara pemecahannya itu. Nah. Ya, silakan. Kiri, misalnya ini 0, sebelah kiri itu kan yang berada sebelah X kecil dari 0 kan? Gini. Kalau saya gambarkan sketsanya, ini adalah 0, ini adalah 2. Ya, ini 0 ya. Nah, artinya apa? Kalau yang kiri itu, yang kiri X kecil dari 0. Nah, yang kanan apa? X besar 0. Ini yang X menuju 0 min. Sini X menuju 0 plus. Jadi min ini lambang kiri. Ada yang pakai panah atas, panah bawah. Ada nggak yang pakai? Ya, mempresentasikannya. Ini juga, ini 2, ini kan 0 tadi ya. Sekarang kalau 2 sama nggak? Ini X kecil dari 2, sini X besar dari 2. Ini artinya apa? X menuju 2 min menunjukkan kiri. Di sini X menuju 2 plus. X besar dari 2. Jelas ya? Ya ini yang perlu diingat ya.
Oke. Nah, selesailah tentang kontinuitas, kita masuk dengan diferensial. Cuma itu dia. Mau berlama-lama ngapain? Ya. Sebentar lagi kita akan masuk dengan diferensial. Diferensial disebut juga apa? Derivatif. Disebut juga apa? Turunan. Betul. Kalau asli diferensialnya F-nya double ya. Sialnya jangan pakai S, sial. Ya. Ini question, ada yang mau tanya? Cukup jelas? Baik. Kalau sebentar lagi kita masuk dengan sudah ini ya, belum. Ya, yang ini. Oh, di atasnya lagi. Jangan sederhanakan. Masuknya aja. Jadi 2 kurang 4, 2. Hasilnya 0 ke 0. Bentuk tak tentu. Ingat nggak? Bentuk tak tentu. Nah, kemudian limitnya, itu yang dicoret deh. Atau pakai Galil L Hospital. Bisa 2 jalan kan? Untuk nomor 4. Ya. Saya tahu maksudnya disaranakan coret. Jangan. Ya. Oke. Baik. Nah, kita masuk dengan diferensial. Bahasa Indonesia gini, diferensial. Tapi kalau bahasa Inggrisnya F-nya double F, sialnya diganti tial. Tial. Ya. Ini bahasa Indonesia. Kemudian ini derivatif. Ya, nama lainnya. Kemudian juga turunan. Turunan. Anda belajar kan? Apa? Y aksen adalah sama dengan dy per dx atau fungsi aksen x. Nah, dulu sebelum tahun 1980 ini limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Ini sebelum tahun 1980. Ya. Nah, setelah tahun 1980 ini berubah menjadi limit delta x itu diganti h. Kemudian sini fungsi x tambah h kurang fungsi x per h. Enak. Ini yang tahun ini sebelum 1980, ini sesudah 1980. Pertama kali yang ya waktu itu ITB, jurusan matematik ITB sudah memakai yang baru ya. Tahun 1980 ke atas ya sampai sekarang. Termasuk Anda belajar di SMA gini kan? Benar. Anda yang pakai mana nih? Kalau yang kuning ini yang sebelum 1980 ini buku-buku kalkulus yang lama, yang kuno pasti memakai ini. Dan ini penting mengapa? Karena ini untuk membuktikan rumus luas dan rumus volume pakai ini. Ya. Dasar ini pakai. Kemudian kita pakai gambar. Gambar. Ini Wacom ini gunanya untuk mendesain itu kalau smooth ya. Kalau saya masih ada bergerigi atau miring-miring gitu. Nah, kemudian kita tarik garis singgung sembarangan. Ini garis singgung. Kemudian ini ada titik singgungnya sini.
Ada grafiknya, misalnya warnanya merah atau biru, boleh nggak? Nanti ini ada garis potong. Kemudian ada garis potong, misalnya warna merah. Ini titik singgung. Ini titik potong. Titik potong dan titik singgung. Enak. Garis singgung disebut juga garis apa? Ada yang tahu? Garis singgung. Hah? Gradient itu koefisien arah garisnya. Apa kemiringannya, kemencengan. Kalau orang Malaysia kan kemencengan. Disebut garis apa? Garis singgung? Garis tangan. M sama dengan tangan alfa. Gradient kan tangan alfa. Ya. Kemudian ini tadi tegak lurus. Siku-siku ini juga tegak lurus. Tegak lurus. Di sini juga tegak lurus. Oke. Paham ya? Ini O 0,0. Kemudian di sini ada titik P-nya misalnya X, Y. Kalau absisnya X-nya ya. Kalau absis ini adalah X, di sini ini adalah X. Ya. Kalau ini adalah X, maka ini berapa sih yang ini? Halo? Yang ini sama dengan apa nih? Halo? Ini adalah Y sama dengan fungsi X. Enak. Ini sama panjang enggak ini? Yang sebelah sini. Kalau saya kasih warnanya kuning saya. Nah ini, faksi panjang ini. Kalau ini Y adalah fungsi X, maka nah sekarang yang ini saya namakan H. H ya. Sekarang kan pakai H nih. Ini ada H kan. Kan ada H menuju 0. Itu yang baru ya, tahun 1980 ke atas. Maka absisnya dari sini ke sini apa? Absisnya sampai sini adalah X plus H, betul. Ini adalah X plus H. Kalau absisnya X plus H, berapa Y-nya dari sini ke sini? Y-nya sini berapa? Fungsi X plus H. Nah, kalau X, fungsi X. Kalau X plus H, fungsi X plus H. Ya kan? Bisa nangkap maksudnya? Oke. Ini kita membuktikan rumus itu asal-usul dari mana? Saya nggak tahu di SMA dijelaskan nggak? Dari mana asal-usul rumus dasar diferensial itu mengapa G aksen atau D pada itu adalah limit H menuju 0, fungsi F plus H dikurang fungsi F per H. Pernah dibuktikan? Bukan buktikan sin dan cos itu pakai rumus ini, tapi rumus dasar ini dari mana asal nenek moyangnya? Nggak pernah kan? Sama, saya juga nggak pernah. Waktu saya sekolah dulu SMA juga nggak pernah. Ya, jadi kita ceritanya mau menemukan formula itu, ya, formula. Ini yang arahnya ke arah matematik modeling, pemodelan matematika, ya. Nah, kalau Anda lihat segitiga ini, ya, segitiga ini, ini ada kurva, kemudian di biru ya, ini ada biru ini. Kalau garis
Nah, ini garis potong namanya. Merah ini adalah garis potong. Garis potong. Garis potong itu saya putar di titik singgung hingga sampai berimpit dengan garis singgung. Apa yang terjadi? What happened? Mungkin saya pakai, terang di sini agak susahnya. Mungkin saya pakai kalau whiteboardnya seperti ini kecil, kan? Saya gede ya, contoh sebetulnya pakai balkon. Jadi kalau seperti tadi ya, kalau kita gambarkan, ini ada garis singgung atau garis tangan, ya, garis tangan. Kemudian di sini titik singgung, enak. Di sini ada garis ini adalah garis potong. Ini ada kurva, ya. Kurva. Ini dari bentuk segitiga ya. Tiga ya. Nah, bentuknya adalah apa? Ya. Coba Anda lihat. Ya. Kalau ini, ya, garis potong ini saya putar, dia memotong kurvanya. Ini kurvanya. Nah, warnanya hitam ke biru, ya. Coba. Kalau saya potong ini, yang saya garis potong ini saya putar, sedikit ini, saya putar dari sini, ini kan masih pendek kan? Jadi hanya ini hanya tadi ini. Nah, sekarang kalau ini hanya ini lah. Terus putar lagi. Makin lama makin kecil nggak ya? Hanya makin kecil dan akhirnya dia garis potong tadi berimpit dengan garis singgung. Pada saat garis potong berimpit dengan garis singgung, apa yang terjadi? Hanya sudah menjadi titik. Berarti hanya di sini hanya menuju nol. Itu artinya menjadi nol. Paham? Ada dia motong ini kita betulkan berimpit titik dan dia berimpit titik singgung itu serta ada beberapa garis potong sama dengan singgung. Enggak ya? Itu maksudnya. Jadi ini kita putar sini, makin pendek, akhirnya berimpitlah dan garis singgung. Pada berimpit singgung hanya menjadi nol sama dengan nol kan? Itu makanya A menuju nol. Tadinya kan masih depannya ada pendek, akhirnya titik. Enggak kan? Nah itu maksudnya. Oke. Nah, berarti ini apa? Ini gradien garis potong ya. Gradien garis potong, pot. Itu adalah M. M adalah tangan alfa, kan enggak? Kalau ini sudutnya alfa, N adalah tangan alfa. Tangan alfa adalah delta Y per delta X enggak? Atau Y per X, enak? Yang mana delta Y? Yang delta Y itu adalah apa? Yang mana? Delta Y itu yang ini kan? Kasih warna lain. Misalnya merah. Ini enggak? Jadi delta Y itu yang ini. Ini delta Y ini. Delta Y nih. Yang ini delta X enggak? Delta X adalah H. Delta X-nya itu H kan?
Mungkin kalau saya gambarkan A. Sehingga M sama dengan apa? Halo? M adalah Y yang ya, delta Y itu adalah apa deh? Delta Y itu adalah yang semua Y panjangnya apa? Fungsi E plus H dikurang yang bawah. Yang bawah ini yang sama dengan ini apa nih? Fungsi X, betul enggak? Berarti sini M adalah delta Y-nya fungsi X plus H kurang fungsi X per delta X adalah H. Halo? Jadi inilah awalnya adalah gradien garis potong. Tapi karena garis potong tadi berputar di titik singgung hingga berimpit dengan garis singgung, maka gradien garis potong menjadi gradien garis singgung nggak? Ya kan? Nah, kalau ya, nah kita tahu bahwa turunan pertama atau dy per dx atau fungsi asen x itu tidak lain adalah harga batas hanya tadi menuju 0, artinya apa? H menuju 0, garis potong diputar hingga berimpit dengan garis singgung. Enak. Pada saat itu H menjadi 0. Dan gradien garis potong berubah menjadi gradien garis singgung. Enak. Nah, kalau kita ganti sini. Jadi limit H menuju 0. M itu apa tadi ini? Fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Inilah rumus yang Anda pelajari di SMA. Betul enggak? Halo? Hai. Nah, itulah asal-usul rumus itu. Nah, makanya Anda belajar di dalam mencari apa? Gradien garis singgung. M adalah turunan pertama dari M adalah Y aksen. M adalah fungsi aksen X. Dibalik. Itulah asal-usulnya. Mengapa gradien M sama dengan turunan pertamanya? Betul enggak? M adalah Y aksen atau M adalah F aksen X. Iya kan? Turunan kedua itu, nah, oke. Turunan pertama, Y aksen adalah turunan Y terhadap X. Turunan kedua adalah turunan pertama diturunkan lagi terhadap X. Ya, saya lingkar ya, tanda X, saya kasih warna ya. Ini tanda X namanya. Paham? Nah, apa artinya ini? D kali DY, D kali D, D kuadrat Y. Enak? Per DX kali DX, DX pangkat 2. Bukan D kuadrat X kuadrat ya. Kayak kambing kali kambing apa? Kambing pangkat 2, kambing kali kambing, kambing kuadrat. Enak? Ini contoh kambing itu satu kesatuan. Nama ya, DX, DX kali DX, DX pangkat 2. Jangan D kuadrat X kuadrat, salah. Ya, di sini satu kesatuan. Jadi ini adalah turunan kedua. Oh, maksud Anda apa nih? Kalau tadi turunan pertama adalah gradien. Ya. Yang kedua ini nanti ada atau ada namanya diskriminan adalah Fx kurang Fy. Fx itu adalah turunan kedua dari fungsi x dikurangi turunan kedua dari fungsi y dikurangi turunan campuran fxy itu dipakai nanti ya. Jadi ini belum dari dulu ya. Oke, tadi itu saya katakan tadi ya. Saya perhatikan dy per dx adalah apa tadi? Limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Ingat, ini adalah y, ini y. Oke, sekarang kalau saya tulis ini.
D luas per dx apa? D volume per dx apa? Sama, yaitu limit delta X menuju 0. Kalau ini luas, delta luas per delta X. Kali ini juga sama, volume. Ya, delta X menuju 0, delta volume per delta X. Jadi kalau ini luas, delta luas. Kalau ini volume, ini delta volume. Paham maksudnya? Halo? Nah, ini nantinya, ini yang akan Anda pembuktian dari rumus luas area, luas daerah atau area, dan volume benda putar. Ya. Halo? Jadi, apa yang pernah Anda pelajari di SMA itu sedikit diulang, tapi diperdalam. Diperdalam artinya mungkin dulu tinggal pakai aja. Mengapa luas dari suatu kurva dan batas AB adalah luas adalah integral AB Y dx. Betul nggak? Nah, dari mana kita rumus tuh? Yang gunakan ini. Yang D luas per dx. Volume benda putar, dia pakai dv per dx. Ya. Oke, ini yang lama, tetapi justru ini berfungsi untuk nolong nih. Ya. Baik. Kalau sudah, kita mau buktikan, Anda masih ingat, oh ya, rumus dasar ini bisa kita buktikan dengan menggunakan rumus. Jadi limit tadi yang kita dapat tadi apa? Y aksen atau dy per dx atau fungsi aksen x adalah harga batas limit h menuju 0 fungsi x plus h kurang fungsi x per h. Ini yang dipakai ini kan. Nah, sekarang kita mau buktikan kalau fungsi x-nya itu adalah x pangkat n, mengapa turunan pertamanya adalah apa? N pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Y. Nah, tanya kan? Dari mana ini? Tahu maksudnya? Anda tahu datang dari mana itu? Pasti belum dibuktikan di SMA. Ya kan? Di SMA dipakai ya kan? X pangkat 5, tuh enggak? 5 kali X pangkat 5 kurang 1. Jadi 5 X pangkat 4. Betul enggak? Pertanyaannya, mengapa rumus itu terjadi? Dari mana asal-usul rumus itu? Nah, ini perguruan tinggi loh. Di universitas atau perguruan tinggi itu, Anda bukan terima-terima saja, tetapi harus tahu problem solving, pemecah masalahnya gimana. Nah, ini berasal dari sebetulnya dari rumus binomium Newton. Mungkin saya ada pernah ngomong lagi. A plus B berpangkat N adalah, kalau pangkatnya sampai 10 masih bisa pakai segitiga Pascal. Betul nggak? Ingat nggak sih ke Pascal? Kalau pangkat 2, 1, 2, 1. Koefisiennya itu adalah 1, 3, 3, 1. Pangkat 3. Pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Pangkat 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Terus ya. Kalau pangkat 100, 1000, teller. Ya kan? Angka-angka itu adalah nilai-nilai kombinasi. Ya. Jadi ini adalah merupakan deret sigma. Di statistik Anda berada sigma. Deret jumlah ya. K-nya dari 0 sampai N. Di sini kombinasi N, K dikali A berpangkat N kurang K dikali B pangkat K. Di mana nilai kombinasi N, K atau R ya, ada yang pakai R, adalah N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial.
Ini adalah rumus kombinasinya. Dan ini adalah binomium Newton. Nah, mengapa saya pakai ini? Karena di dalam ini ada fungsi nanti X tambah H. Ya, nak? Ada fungsi X plus H tadi kan ini nih. Fungsi X plus H ini kan. Ini fungsi X plus H. Jadi kita ubah ini X tambah H kurung pangkat N. Hasilnya apa? Sigma K dari 0 sampai N. Kombinasi N, K. Ganti X. A-nya ganti X. X berpangkat N min K. B-nya ganti H. H pangkat K. Jelas di sini? Ya, jadi menggunakan rumus ini ya. Ini N. Nah, kalau kita teruskan, kalau kita masukkan apa nih? Coba. Jika jelas masuk tujuannya kita pakai ini, memang ini tidak benar dibuktikan selama ini ya. Jadi dulu waktu tahun 83 saya ngajar masih ya mendekati SMA itu, jadi belum tahu ya. Oke. Nah ini dipecah. Deret ini dari apa? Deret. Deret itu kan sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian kan. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai UN. Ya. Mungkin tak sehingga banyaknya. Nah, jadi X plus H. Oke. Sebelumnya saya terangkan dulu. Kalau kombinasi N, sama K-nya 0. Berapa? Sesuai rumusnya, N faktorial per K. K-nya 0 faktorial. Terus ini N kurang 0 faktorial. Berarti ini N faktorial. 0 faktorial berapa? 1. Kemudian N kurang 0, N kan? N faktorial. Berarti ini bisa ya. Hasilnya berapa? 1/1 adalah 1. Betul. Kemudian kombinasi N, 1. Hasilnya apa? N faktorial per 1 faktorial. N kurang 1 faktorial. N faktorial boleh pecah N kali N min 1 faktorial nggak? 5 faktorial, 5 kali 4 faktorial. 4-nya 5,1 itu maksudnya. Per 1 faktorial 1 enggak? Kali N min 1 faktorial. Bisa dicoret? Nah, tinggal apa? Tinggal N per 1. Hasilnya N. Oke. Kombinasi N, 2 apa? N faktorial per 2 faktorial. N kurang 2 faktorial. Ini N kali N min 1 kali N min 2 faktorial. Berhenti sampai penyebutnya sama ya. Per 2 faktorial 2 kali 1 enggak? Kali N min 2 faktorial. Yang coret N min 2 faktorial. Sehingga terjadi apa? N kali N min 1 per 2. Nih. Di sini jelas? Nah, baru kita masuk yang tadi ya. Yang tadi yang ini. Yang atasnya tadi, yang bawah nih. X tambah H pangkat N, dapat ini ya, kita salin ya. Salin. Jadi X tambah H kurung pangkat N adalah tadi apa? Halo? Adalah sigma, enak ya. Adalah sigma K dari 0 sampai N, kombinasi N, K, A-nya ganti X pangkat N min K, B pangkat K, ya nak? Nah, kalau ini saya uraikan, ini menjadi apa? Kombinasi N, 0 kali X berpangkat N kurang 0, B pangkat 0, ya nak? H, ya. Kan AB jadi XH, ya.
Keterusan yang ini. Gitu kan? Oke. Ditambah dengan apa? Ini H ya, bukan K. H. Terus kombinasi N,1 X pangkat N-1 H pangkat 1. Nah, itu satunya. Tambah kombinasi N,2 X pangkat enggak muat bawah ya. Jadi ini ditambah kombinasi N,2 kali X pangkat N-2 kali H pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau ini jadi X tambah H pangkat N. Ngapa saya cari ini nanti supaya tidak bingung tuh ya. Nah, ini nilai ini kan sudah tahu tak? Ini sudah tahu, ini sudah tahu. Tadi kita cari enggak tadi sebelumnya? Ini 1N dan N kali M1 ke 2 ya. Kita ganti. Kombinasi dari ini tadi 1 kali X pangkat N, enak. X pangkat N, H pangkat 0 berapa? 1 enggak? H pangkat 0 1. Kombinasi N,1 berapa? N kan? Ya, ganti N. N kali X pangkat N-1 kali H ditambah kombinasi N,2 berapa? N kali N-1 per 2. N kali N-1 per 2 kali ini nih X pangkat N-2 kali H kuadrat tambah titik-titik. Enak. Maka terdapatlah bahwa X tambah H pangkat N adalah N. Ini 1 kali 1 kali ini X pangkat N enggak? Ditambah N kali X pangkat N-1 H ditambah N kali N-1 per 2 kali X pangkat N-2 H kuadrat tambah titik-titik. Dah. Lalu kita masuk rumus. Halo? Kalau fungsi X adalah X pangkat N, maka fungsi X plus H berapa? Berarti X tambah H pangkat N. Enak. Identik tak? Oke, baru turunan pertamanya apa? Jadi pakai rumus dasar dari limit H menuju 0 dari fungsi X plus H dikurang fungsi X per H. Enak. Yang tadi rumus tadi. Kan rumus tadi kan? Astaga, lupa lagi. Ya. Ini kan rumus yang tadi kita buktikan. Enak. Sehingga berapa turunannya? Nah, masukkannya. Jadi limit H menuju 0. Ini panjang. Nah, so, mana tadi? Yang deret tadi mana? Nih. Ini deret ini masuk nih. Yaitu apa? X pangkat N. Terus apa? Ditambah N kali X pangkat N-1 H ditambah N kali N-1 per 2 kali X pangkat N-2 kali H kuadrat tambah titik-titik, itu enggak tuh? Kurung, itu enggak? Dikurang fungsi X-nya sendiri adalah X pangkat N per H. Apa yang saudara lihat sini? X pangkat N-nya bisa dicari enggak? X pangkat N-nya bisa dicari enggak? Nah, apa yang tinggal? Maka fungsi asen X adalah limit H menuju 0. Nah, ini udah coret ya. Tinggal apa? N kali X pangkat N-1 H per H. Kan gitu kan? Ditambah dengan N kali N-1 per 2 kali X pangkat N-2 H pangkat 2 per H dan seterusnya. Benar? Apa yang terjadi di sini? Hanya dicoret. Ini hanya coret satu enggak? Nah, kalau kita masukkan
Maka kita masukkan, maka turunan pertamanya adalah limit dari H menuju 0. Ini tinggal N kali X pangkat N min 1. Gitu nggak? Ditambah, ini jadi N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali 0. Tambah titik-titik. Itu enggak? Ya kan hanya menuju 0 tadi. Nah, ini apa yang terjadi? Ini hilang nggak nih? Tinggal ini enggak? Nah, jadilah dia. Maka jadilah turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N min 1. Nah, biasa tertulisnya gini kan? Maka turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N min 1. Halo? Dari situlah asal usulnya. Jelas? Ada pertanyaan sana? Saya pasang Arab. Ya, ya. Saya pasang beker dulu ya. Kita istirahat jam 10 kan? Nah, jam 10 lewat 5 saya kasih kering gitu supaya tidak terlewat. Ini kadang-kadang lagi asik ngajar tuh lupa saya. Bukan, supaya Anda tahu. Ya, nanti kalau ada adiknya yang Kak, itu rumusnya dari mana? Anak SMA bisa yang kritis akan tanya. Saya sama gurunya, guru kalau bahkan juga. Ya kan? Saya juga dulu waktu pengajar pertama tahun 83 masih belum tahu. Terus belajar olah makan proses 42,5 tahun baru ya sebelum itu sudah berdapat ya. Jadi maka orang mengatakan guru pengalaman itu adalah guru bagi kita. Nah, karena saya alami proses terus ya. Sampai saya belajar yang dulunya saya nol, ilmunya nol, nggak tahu tentang persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, itu yang berat. Di teknik sipil itu yang matematik teknik 2. Nah itu ya sebesar lalu saya ngajar. Ya, dia akhirnya cukup ya mengalami harus kalau enggak saya kali ya enggak dapat ya harus ya. Oke. Oh ya tadi ada mengapa 0 faktorial sedang 1 faktorial, tahu enggak alasannya? Ya perjanjiannya tapi mengapa 0 faktorial sama 1 faktorial dulu sama dengan 1 itu perjanjian betul. Ya tidak memilih adalah sebuah pilihan. oh enggak bisa gitu. Ilmu pasti itu harus pasti. Bukan main silat lidah, enggak bisa. Gini, tadi kan n faktorial sama dengan n kali n min 1 faktorial. Kemudian saya mau cari n min 1 faktorial. N min 1 faktorial sama enggak dengan n faktorial dibagi n? Halo? Yes. Oke ya. Nah, kemudian saya ambil n-nya 1. Jika ya, saya ambil jika n sama dengan 1, apa yang terjadi? Kita masukkan 1 kurang 1 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1. Apa yang terjadi? 1 kurang 1? 0. Faktorial adalah 1 bagi 1 kan tetap 1 faktorial. Ini yang sama. Nah, sama dengan 1 ini perjanjian. Betul. Tapi yang mengapa 0 faktorial dan 1 faktorial, ini adalah alasannya. Ada di YouTube kalau yang tadi ada. Kalau tadi ada. Ya. Jelas? Itu asal usul dari sana. Bukan satunya, tapi mengapa 0 faktorial dengan 1 faktorial. Ya, itu jawabannya. Oke? Ya.
Untuk orang teknik tahu, tetapi siapa tahu nanti di antara yang Anda belajar nanti sudah makin tinggi menjadi dosen, menjadi dosen kalkulus. Ada orang yang teknik industri jadi dosen kalkulus. Banyak. Salah satunya Pak Jahedi itu. Yang saya. Halo. Halo. Lagi ngajar apa? Ada apa? Ya, ya. Sorry, sampai jam 5 saya nggak. Ini masih di Amerika atau nih? Oh, Jakarta. Ya, oke, masih. Yuk. Yep. Sorry ya. Ya, masih. Yuk. Teman. Biasa tinggal di Amerika, di USA. Ternyata ada di Jakarta. Hah? Tuh, lagi ngajar lagi ini. Baik, mau ditinggalin kamu ya. Baik, kalau sudah, kita teruskan. Ini udah tadi ya. Kita nanti sampai ada absennya. Sudah. Masuk contoh lah ya. Setiap ini kita contohkan. Contohnya apa nih? Oh ya, ini rumus tunggalnya. Rumus menjemuknya apa? Rumus menjemuknya kalau Y dengan U pangkat N, maka Y aksen adalah sama dasar N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen itu yang sama dengan DU per DX. Ya, ini asalnya chain rule. Jadi kalau Anda mau pakai chain rule, menggunakan chain rule ya. Chain rule itu rule aturan ya. Chain apa? Rantai. Ya, aturan rantai. Ya, aturan rantai. Aturan itu yang rule. Chainnya ada rantai. Nah, kalau Y dengan U pangkat N, ya juga begini. Turunan Y pada U adalah DY per DU. Oh, ya, DY per DU adalah yang pakai kayak tunggal tuh. N kali U pangkat N min 1. Terus U adalah fungsi X, enak. U adalah fungsi X. Maka turunan U terhadap X, U aksen ya. U aksen atau DU per DX adalah fungsi aksen X, enak. Nah, kalau kita kalikan DY per DU dikali dengan DU per DX. Nah, ini yang disebut rantai chain itu. DU per DU kan satu kan? DU coret. Nah, tinggal apa? Kalau sudah tinggallah DY per DX. Itu enggak? Halo? Kalau DU yang kita coret tinggal DY per DX. Ini yang disebut Y aksen. Nah, ini yang chain rule. Yang maksud chain rule itu adalah ya, chain rule atau rantai. Ini rantainya. DU. Paham? Ya, rumusannya itu sama dengan rumus dasarnya, tidak ubah, tetapi jangan lupa U aksen adalah DU per DX. Ya. U aksen itu adalah DU per DX. Jadi, terserah. Kalau mau langsung, ya seolah-olah cenderungnya tidak kelihatan. Ya. Kalau mau pakai cenderung, ya itu. Sebetulnya dasar umumnya itu dari cenderung. Ya. Ya pasti pakai misal ya. U-nya sedang apa gitu ya. Oke. Sudah? Tapi kalau orang langsung itu memang tidak kelihatan. Cendolnya mana? Ada ini sebetulnya cendol itu. DU tadi yang bukan satu rantai, bisa banyak rantai loh. Ya.
D pada X itu adalah DY per DP kali DP per DQ. Nanti kali DQ per DX, per DR, kali DR per DS, kali DS per DX. Baru berhenti ya di X tuh. Anda ada DP DP, DQ DQ, DR DR, DR DS. Itu rantainya. Rantai ya. Atau change. Oke. Nah, sebagai contoh apa? Dah? Oke. Sampai contoh yang tunggal dulu. Kalau Y adalah X pangkat 5, maka Y asal apa? N kali X pangkat N min 1 ya nak? Yang hasilnya 5 kali X pangkat 4. Apa? Kalau Y sama dengan, kita ganti ya. X kuadrat ditambah, misalnya X kuadrat ditambah, boleh 5X ditambah 7 berpangkat 5. Nah, gimana Y aksennya? Y aksen atau DY pada X. Nah, ini yang kita misalkan dengan U tuh. Misalkan, enak. Misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 7. Yang dalamnya ya. Nah, terus ini turunan U. Tak ada X apa? Dan U tak ada X. X kuadrat turunkan 2X ya. Ditambah 5 kali 1. Tambah 7 turunannya 0. Jadi DU pada X-nya adalah 2X plus 5. Satu lagi, dari soal ini akan terjadi apa? Y adalah U pangkat 5. Itu rumus dasar. DY pada U apa? DY pada U, N kali U pangkat N min 1. Ya nak? Hasilnya apa? 5 U pangkat 4. Atau 5 kali U-nya diganti X kuadrat tambah 5X tambah 7 pangkat 4. Nah, baru dia gunakan chain rule. Ya, gunakan chain rule atau aturan rantai, yaitu bahwa DY per DX itu adalah nih, yang ini dikali ini, betul nggak? Yang terbalik ya, DY per DU, DY per DU dikali DU per DX. Nah, berapa DY per DU? 5 kali X kuadrat tambah 5X tambah 7 kurung pangkat 4 dikali DU per DX berapa? Nah, ini hasilnya ini hasilnya ini kan. Jadi hasil ini dikali DU per DX-nya adalah 2X plus 5. Nah, ini biasalah tak di depan. Jadi 5 kali 2X plus 5 boleh dikalikan kali X kuadrat tambah 5X tambah 7 pangkat 4. Inilah jawabannya. Ini kalau pakai chain rule ya. Kalau tidak pakai chain rule, langsung aja. Gimana? Halo? Paham nggak ini? Halo? Chain rule itu ini maksudnya aja. Rule-nya, chain-nya itu ini kan. DU. Satu rantai. DU. Ya. Finish? Nah, kalau sudah, bagaimana kalau langsung? Nah, itu saya biasanya tidak pakai chain rule, langsung aja. Jadi kalau ada Y dengan U pangkat N, yang langsung itu Y aksen adalah N kali U pangkat M min 1 kan sampai sini kan? Kali U aksen. Nah, itu. U aksen itu DU per DX kan? Ya. Jadi kalau Y tadi adalah berapa tadi? X kuadrat 5X tambah 7 ya. Enak. X kuadrat tambah 5X tambah 7 pangkat 5, maka Y aksen adalah N-nya 5
kali X kuadrat tambah 5X tambah 7 pangkat N min 1. Enak. Kali U aksen. Nah, itu langsung X kuadrat tambah 5X tambah 7. Jadi kalau dia 1 enggak apa-apa. Kalaunya banyak, ya bisa juga sih. Ya, pakai aksen ya belum. Aksen ini. Yang aksen ini yang kita turunkan lagi. Sehingga terjadi nih 5 kali X kuadrat tambah 5X tambah 7 pangkat 4. Nah, ini turunkan. X kuadrat turunkan 2X. 5 kali 1, 5 ya nak? Ya, ini 5 kali 1, ini 2. Tambah 0 ya nak? Nah, ini kita kali di depan. Jadi 5 kali 2X plus 5. Mau dikali boleh atau enggak? Terserah. X kuadrat 5X tambah 7 pangkat 4. Langsung. Ini direct. Kalau sebenarnya cenderung itu indirect. Tidak langsung. Jelas mas ya? Oke. Save-nya belum. Bahaya nih. Kalau save-nya belum, nanti ditutup, hilang semua. Yang terekam yang sudah pertama kalinya. Jadi mesti ingat aja di save. Kemudian yang E pangkat X. Mengapa turunannya juga E pangkat X? Halo. E pangkat X, mengapa turunannya juga E pangkat X juga? Anda tahu? Kenapa E pangkat X hasilnya juga E pangkat X? Minggu yang lalu saya ada terangkan tentang ada kan limit X menuju 0 A pangkat X min 1 per X nilainya len A. Ada enggak? Bang kayaknya memang nggak ada. Saya lihat tadi. Ada kan nih? Nah, kalau ini saya ganti dengan A-nya saya ganti dengan E. Apa jadinya? Jadi berarti limit X menuju 0 dari E pangkat X min 1 per X. Hasilnya len E. Nah. Len E berapa? Ya. Tahu kan len E 1 berapa? Halo, apa len E 1? Ya, len itu adalah logaritma bulan pokok E. Ini artinya log E dasar per log bulan pokoknya E itu kan? Log E bagi log E 1. Ya, itu jelasnya itu ya. Oke. Ini dasarnya tahu ya. Nah, baru kita masuk dari yang ini. Kalau fungsi X-nya adalah E pangkat X, mengapa turunan pertamanya tetap E pangkat X juga? Why? Tahu? Kalau ini yang ke nomor 2 ya, tadi nomor 1. Nah, maka fungsi F apa? Jadi semua rumus, awas, rumus dasar tadi dipakai untuk membuktikan rumus ini yang X pangkat N, E pangkat X, apa ini? A pangkat X, len X, dan semuanya ya. Nah, fungsi E plus H adalah E pangkat E plus H enggak? Halo? Kalau fungsi E adalah E pangkat X, fungsi E plus H adalah E pangkat E plus H. Ini bisa dipecah menjadi E pangkat X kali E pangkat H enggak? Ya kan? Baru termasuk jadi turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi X adalah limit agak batas H menuju 0 dari fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Hasilnya limit H menuju 0. Yang masukkan tuh. E pangkat X kali E pangkat H dikurang fungsi X-nya E pangkat X per H. Ada yang sama nggak sini? Apa yang sama? E pangkat X.
boleh difaktorkan? Boleh ya. Jadi kita keluarkan H menuju 0, E pangkat X dikeluarkan tinggal E pangkat H kurang 1 per H. Kemudian E pangkat X ini bukan fungsi H. Berarti dia konstan enggak? Kan H menuju 0. Konstan. Boleh enggak keluar? Keluarkan. Kali limit H menuju 0, E pangkat H kurang 1 per H. Oh ini kita ganti tadi ya. Ini harusnya apa tadi? Bahwa X sama dengan H. Ya. Berarti di sini kita ganti apa? Ini betul. Yang bawah. Semua X ganti H. Jadi apa? E pangkat H per 1 per H. Anda lihat, ini nilai 1 enggak nih? Anda lihat nih. Ini nih. Nilainya berapa? 1. Ya udah masuk sini. Berarti ini E pangkat X kali 1 adalah E pangkat X. Nah, selesai. Karena kita buktikan minggu lalu ya kan? Jelas? Kalau belum dibuktikan, ya cara cari itu panjang, ya, lumayan panjang. Ada yang kurang jelas, Boy? Boy tanya sama teman. Boy, ada nak jelas tanya sama saya. Ya, ada sudah jelas. Sudah, kalau udah jelas tanya, ya. Kadang-kadang kok malu tanya sama saya? Tak apa-apa kan? Jadi hasilnya adalah ini tetap E pangkat X juga ya. Jadi tidak berubah. Ya. Baik. Udah hampir ya. Kita absen dulu ya. Ini save dulu. Nah, ini kan saya save. Kita absen. Ini adalah sistem kelima tanggal 24 September. Independen kehadiran. Kok banyak nih. Aurelius Giovanni White. Forget. Oke. Forget. Oke. Benedictus Brian Subrahan. Amai. Kemudian Brighton Kefas Dipo Putra. Lupa lagi. Wah, ini penyakit lupa nih pada Tiandra Tiesto Parahita. Hah? Dia mengapa nih? Sakit. Sakit. Oke lah. Anggapnya forget. Sebetulnya saya ikut ini loh. Kalau sakit dia kasih tahu, saya kirim ke apa WA grup link dari ini MS Word, Microsoft Teams. Ya. Halo. Izaldin Raka Alfarizi. Why? Aduh ya, adil orang itu maksud saya. Mengapa? Ya lupa ya. Apa? Muhammad Ilham Pratama. Ngapa? Lupa. Penyakit lupa nih berat ya. Tinggal 2 lagi. Nadia Sasabila Hermawan. Sakit lagi. Dia sebenarnya sampai tidur-tidur bisa ini juga harusnya ya. Asalnya kasih tahu tadi saya kirim ya apa link Zoom link Microsoft Teams-nya. Aduh. Nah, ini tadi mau ingatkan saya tadi. Oke. Jadi ini forget juga ya. Terakhir Taron Tivania Ugianto. Kenapa? Sharon. Oke. Oke. Sudah. Save.
Ada pertanyaan di sini? Ya. Hmm. Itu kalau menjadi kayak Pak Anex, satu itu Mana? bagian bawah Ini keluarkan. ya kan dikeluarkan 3 tambah H kurang 1 per H. ya Ini ya. dikeluarkan ya. Nah, ini tadi sudah di sini. Ini ya. Kita minggu lalu sudah buktikan. Ini saya bilang A-nya ganti E, X-nya ganti H. Kan jadi gini ya. A-nya ganti E, X-nya ganti H. Oh ini H juga ya. Ini H-nya. Ini H-nya no, ya. Kasih satu enggak? Oh, Nah, kalau satu, saya panggilnya ke satu. Ini X ganti H. Ya. Ini harus ganti nih. Yaitu diganti dengan H ya. H menuju 0 ya. Stop recording. Stop.